memasuki acara inti, ya. Tapi untuk acara atau sesi materi ini, saya sudah dibersamai oleh Ibu Inayah SSI APT MSI. Apakah sudah hadir di sini, Bu Inayah? Alhamdulillah sudah hadir. Nah, ini Ibu Inayah. Dan bagaimana para pemateri? Apakah sudah hadir juga, Bu Inayah? Saya lihat sudah ada Dokter Gaga dan Ibu Lili sudah hadir. Alhamdulillah, tampak segar juga nih Bu Inayah, Masya Allah. Iya, baik Bu Inayah, untuk kali ini saya akan serahkan webinar kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga dengan tema Nutrisi Sehat Membangun Imunitas Anak dan Keluarga di Masa Pandemi. Baik, saya serahkan sesi ini kepada Ibu Inayah, SSI APT MSI. Silakan Teh Inayah. Ya, hatur nuhun Teh Ucu. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu ataupun kalau ada peserta Bapak juga ya yang sudah hadir di acara webinar pagi ini. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Teh Yeni ya. Kita akan lanjut kepada sesi utama dari kegiatan webinar kita hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan dalam pembukaan ya oleh Dek Haidar, bahwa salah satu kewajiban kita sebagai orang tua adalah menyiapkan generasi penerus yang kuat ya. Jangan sampai kemudian kita tidak menyiapkan anak keturunan kita gitu, sehingga mereka menjadi keturunan yang lemah. Tentu saja bukan hanya yang meliputi baik itu kekuatan rohaninya, kekuatan akalnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah kekuatan fisiknya atau jasadnya. Dan itu salah satunya ya, dan satu hal yang sangat penting terkait dengan kekuatan fisik ini salah satunya adalah terkait dengan nutrisi. Oleh karena itu hari ini PW Salimah Jabar ya mengadakan webinar dengan tajuk Nutrisi Sehat Membangun Imunitas Anak dan Keluarga di Masa Pandemi. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang merupakan pakar ya di bidangnya, ada Dokter Gaga Irawan, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Selamat datang, Dok. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir untuk membersamai kami hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lili Nur Hidayati ya, yang nanti akan mengisi di sesi yang kedua. Terima kasih juga kepada Ibu Lili yang sudah hadir bersama kita. Ya, acara ini akan dilaksanakan secara panel ya, dengan waktu pemaparan untuk setiap pembicara di setiap sesinya adalah 45 menit, Dok dan Ibu Lili. Ya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab di akhir. Ya, sebelum pemaparan materi dari Dr. Gaga, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Ya, nama lengkap Dr. Gaga Irwan Nugraha, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Beliau lahir di Bandung 5 Maret 1974. Pekerjaan beliau adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran di Unpad. Ya. Pendidikan beliau S1 Fakultas Kedokteran Unpad, S2 Fakultas Kedokteran UI, spesialis gizi klinik, dan juga S3 yang diselesaikan tahun 2011. Begitu ya dokter ya. Dan pengalaman organisasi beliau, saat ini beliau adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, kemudian sebagai Ketua Cabang Jawa Barat Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, kemudian sebagai Vice President Indonesian Society Study of Obesity, dan juga sebagai Executive Board dari Asia Ocean Association for the Study of Obesity. Tanpa berpanjang lebar, ya, karena ini sudah tidak sabar sepertinya peserta juga, kita akan segera mendengarkan materi yang pertama, yaitu nutrisi sehat untuk meningkatkan imunitas anak dan keluarga di era pandemi. Kepada Dr. Gaga, kami persilahkan, Dok, waktunya 45 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf sebentar ya, saya setting dulu audio videonya. Siap, Dok. Ya, mungkin sambil menunggu ya, Dok ya. Sekarang isu nutrisi itu bukan hanya 4 sehat 5 sempurna ya, Dok ya. Sudah bergeser ya sekarang ke gizi seimbang. Mungkin nanti dokter juga akan menjelaskan terkait itu ya, Ibu. Mungkin kita yang dulu masih ingat ya lagu waktu zaman kecil 4 sehat 5 sempurna. Sekarang isunya atau yang dikembangkan itu adalah terkait dengan gizi seimbang. Ini mungkin yang kita sama-sama nanti akan gali dari Dokter Gaga ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau yang sudah mulai memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk mencatatnya terlebih dahulu, takut nanti lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Selamat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk kita bisa berbagi ilmu. Saya kalau bicara di depan ibu-ibu, topiknya tentang keluarga itu sangat semangat sekali. Karena ini menyangkut generasi yang akan datang. Dan generasi yang akan datang itu ditentukan oleh bagaimana cara kita memberi makan anak salah satunya. Selain juga ada pendidikan, asuhan, bagaimana memberi makan. Saya sangat akan sharing sebentar. Materinya, ini adalah topik kita hari ini. Optimalisasi nutrisi keluarga masa pandemi. Oke, bismillah. Ini realitas yang kita hadapi saat ini, ya. Ada dua masalah utama yang dihadapi oleh masalah utama, ya, masalah gizi ganda yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Yang pertama, ibu hamilnya 30% anemia. Ibu hamil 30% anemia. Kemudian kurang lebih 30% ibu hamil mengalami kekurangan energi protein. Kurus, kurang HB, anemia. Nah, anak balitanya 32% stunting. Coba bayangkan. Ibu hamilnya anemia, ketika hamilnya kurang gizi, anaknya stunting. Kalau stunting itu artinya apa? Artinya dalam jangka panjang nih, selama masa balita itu nggak benar ngasih makan. Anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, yang menunjang pertumbuhan. Sehingga pertumbuhannya terhambat. Tapi orang dewasa yang obesitas makin banyak gitu. Jadi orang dewasanya berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 itu naik tuh, ibu-ibu tuh dari 19% jadi 30% loh obesitas. Jadi ibu hamilnya 30% lebih kurang gizi, orang dewasanya yang nggak hamil, ibu-ibunya obesitas.
Kalau yang bapak-bapak, yang laki-laki dewasa sekitar 23-24. Ini ada yang mengganggu, siapa yang bicara-bicara? Tolong di mute dulu. Oke. Nah ini siapa ya? Ibu. Ya. Jadi ini realitas yang kita hadapi. Dan apa? Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang anak yang mengalami gizi kurang saat balita itu berpotensi untuk lebih mudah obesitas, hipertensi, diabetes saat dewasa. Jadi kalau kita lihat akarnya, kenapa sekarang orang dewasa banyak yang obesitas? Kenapa sekarang yang diabetes makin banyak? Kenapa yang hipertensi kemudian diakhiri dengan serangan stroke dan jantung makin banyak pada orang dewasa dan cenderung makin muda? Kalau kita lihat akarnya bisa jadi karena mungkin dulu mereka yang sakit itu waktu kecilnya kurang gizi. Ini yang sebutkan Barker hypothesis. Waktu kecilnya kurang gizi, udah dewasanya, jadi kemudian lebih mudah untuk mengalami penyakit metabolik, ya, diabetes, dislipidemi, trigliserida tinggi itu penyakit metabolik. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Ini kita harus jaga nih. Anak kita, ini ibu-ibu hamil, ini nggak ada bapak-bapaknya sih ya, kalau ada bapak-bapaknya saya sindir ini. Ibu hamil terus diurus tuh, supaya nggak kurang gizi gitu. Dikasih nutrisi yang baik, ya. Dan ketika lahir, anaknya harus dikasih nutrisi yang cukup, agar menunjang pertumbuhan, optimal pertumbuhan. Saya suka tanya tuh, ya ibu-ibu, yang dok anak saya kurang makan, berat banyak kurang. Waktu hamil berapa kilo? Waktu hamil 2. Kalau hamilnya bagus, ya lahirnya bagus 2,5 3 kilo, itu berarti oke itu. Panjang badannya berapa? Panjang badan 48, 49, 50 normal. Nah kalau sekarang jadi pendek berarti ngasih makannya nggak benar ini. Tapi sebaliknya kalau udah lahirnya jadi bawah 2,5, itu resikonya lebih tinggi lagi. Artinya itu tadi mungkin karena ibu hamilnya itu nggak gizinya kurang, ya ketika hamil juga lahir, dampaknya adalah anak yang dilahirkan kurang dari 1,5 kilo itu risikonya lebih tinggi lagi untuk diabetes. Ketika dia dewasa, jadi ceritanya bukan anak, ketika dia dewasa. Oke. Jadi ini yang masalah yang kita hadapi sekarang. Apa dampaknya? Dampaknya kalau ibu hamil kurang, kenaikan berat badannya kurang, sebelumnya kurus, kurang gizi, ketika hamil juga banyak masalah. Kemungkinan ketuban pecah sebelum waktu tinggi, infeksi pasca atau selama pasca persalinan tinggi, segala macam banyak masalah. Ya, jadi ini masalah utama yang harus kita pecahkan bersama. Ini tugas bersama. Gimana caranya? Ibu hamil jangan sampai kurang gizi, anak selama masa pertumbuhan tidak kurang gizi, dan orang dewasanya jangan kemudian menjadi gizi lebih. Ujung dari semua kelebihan gizi pada orang dewasa itu adalah stroke jantung. Setelah diabetes dulu, setelah lipid kolesterol tinggi dulu, ujungnya stroke jantung. Coba lihat ini. Ini data, ya. Balita 2013. Bayi anak dan remaja kurang gizi, coba. Ini realitas kita ini. Stunting 35%, dewasanya, anaknya ya, remajanya 35% stunting, balitanya 37% stunting. Ini gimana mau sepak bola kita menang gitu? Kalau stunting, masa ototnya kurang, orang Indonesia itu kalau main bola, babak pertama bisa menang, babak kedua habis tuh endurance-nya. Karena apa? Masa ototnya kurang, karena pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian wanita hamil, ya, kurang gizi. Coba lihat ini, 31% wanita hamil berisiko, ya anemia 32%. Ini realitas bertahun-tahun nggak selesai ini masalahnya. Seperti ini. Orang dewasanya, nah, wanita 32% obesitas. Obesitas sentral 26,6%. Yang obesitas sentral itu yang perutnya gede itu, ya, itu berisiko tuh untuk penyakit kardiovaskuler, diabetes, dislipidemi, dan sebagainya. Nah,
Sehingga kita lihat ini berkorelasi ya, berhubungan ya. Penyebab kematian di Indonesia yang paling tinggi ada stroke, kemudian jantung, kemudian diabetes, dan juga ada yang keempatnya hipertensi dan komplikasi. Penyakit-penyakit penyebab kematian ini itu sangat bisa dicegah. Faktor yang bisa dicegahnya adalah makanan. Makanya sebetulnya coba ini pengurus-pengurus Salimah harus menjadi contoh kalau menurut saya ibu-ibu sekalian yang di seluruh Indonesia ya Bu ya. Di seluruh Indonesia ada nih. Coba nanti kita lihat, kita harus menjadi role model untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, keluarga, memiliki berat badan yang ideal, pola makan yang baik, agar apa? Agar kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, suami, ya, dan juga menjadi contoh bagi masyarakat. Ini adalah dakwah ya yang penting yang harus kita lakukan. Nah, berkaitan dengan pandemi gimana? Nah, ternyata ya, ketika COVID masuk ke Amerika, ke kota New York, banyak sekali orang yang meninggal. Ya. Kenapa? Karena kota New York itu terkenal sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk yang mengalami obesitas terbanyak. Jadi kemudian banyak yang meninggal. Kita lihat ternyata bukan hanya hipertensi, diabetes, jantung. Ya. Orang-orang yang obesitas juga memiliki resiko untuk lebih mudah ya, mengalami penyakit menjadi lebih berat ketika terkena COVID dan kemudian menyebabkan kemudian lebih mudah menjadi risiko kematian menjadi lebih tinggi. Jadi sedih kan? Ibu hamilnya kurang gizi, anaknya kurang gizi, udah dewasanya lebih gizi. Itu realitas yang kita hadapi sekarang. Nah, gimana tentang imunitas? Yang mempengaruhi imunitas itu banyak, ya. Usia, ya, nutrisi, asupan gizi, penyakit penyerta, aktivitas fisik, merokok dan tidur serta istirahat. Yang nanti kita akan bahas, ya. Oke, sekarang kita mulai dari masalah nutrisi, ya. Sebagai ini para ibu itu harus wajib tahu tentang hal yang dasar tentang nutrisi. Ya, karena harus menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya. Jadi zat gizi itu, ibu-ibu sekalian, itu terdiri dari dua zat. Kalau kita makan itu, dalam makan itu mengandung dua bagian besar. Yang pertama zat gizi, yang kedua zat non-gizi. Zat gizi itu terdiri dari dua, ya, zat gizi makro dan zat gizi. Zat gizi makro itu karbohidrat, lemak, protein. Zat gizi mikro itu vitamin dan mineral. Di luar itu ada air dan non-gizi fitosemikal dan probiotik. Fitosemikal itu ada tanin, ada kafein, ada quercetin, kemudian juga ada juga epigalokatekin misalkan pada teh, ya. Epigalokatekin galat itu pada teh hijau, epigalokatekin pada teh hitam, ya. Dan berbagai macam zat-zat lain yang biasa menjadi keunggulan untuk menjaga kesehatan, ya. Pada makan-makan itu adalah juga zat non gizi tadi. Dan probiotik itu atau prebiotik, ya. Prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu adalah serat, ya, larut air dan tidak larut air, dan probiotik adalah bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Ini zat gizi makro. Karbohidrat, lemak, dan protein inilah yang menghasilkan energi, ibu-ibu. Jadi, yang dimaksud dengan sumber energi, bagaimana agar kita bertenaga, itu berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Jadi, kalau air tidak menghasilkan protein. Kan suka ada yang tanya tuh, Dok, kalau saya benarkah air es itu menyebabkan kegemukan? Makanya meningkatkan berat badan. Kan? Air itu tidak menghasilkan kecuali kalau di Bandung ada namanya air es Oyen. Nah, itu menghasilkan. Ya. Kemudian air es doger, air es teler. Nah, itu menghasilkan energi menyebabkan kegemukan.
Tapi kalau air es aja tidak meningkatkan berat badan. Karena kalau air es saja meningkatkan berat badan, punya bayi kurang makannya tuh dikasih air es aja, ya terus itu kan berat badannya nggak akan naik, ya gitu. Baik, kemudian vitamin mineral udah ya. Jadi ini ibu-ibu harus paham ya semua. Ya. Baik. Nah, terus apa sih hubungan antara nutrisi dan imunitas? Orang yang mengalami malnutrisi energi protein, imunitasnya lebih rendah dibanding dengan orang dengan asupan nutrisi yang cukup. Makanya kita jaga agar diri kita dan keluarga tetap mendapatkan asupan energi protein yang cukup. Cukup ya, cukup, tidak lebih, tidak kurang. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, defisiensi vitamin dan mineral. Itu nggak boleh kurang juga. Ya. Jadi meskipun misalkan karbohidrat, lemak, proteinnya cukup, tapi kekurangan vitamin C, itu juga imunitas. Kekurangan vitamin D, imunitas. Dan yang ketiga adalah kalau mengalami obesitas. Orang yang lebih gizi, kalau yang dua di atas kan kurang, yang bawah itu lebih gizi, kelebihan itu juga berisiko imunitasnya akan menurun. Karena itu kita cegah ya, supaya tidak. Ini yang disebut dengan angka kecukupan gizi. Nanti Bapak Ibu, tidak ada Bapak ya, Ibu-Ibu sekalian bisa lihat. Ini saya share, silahkan nanti dimanfaatkan, dioptimalkan, diamalkan ya. Hanya kan sebetulnya ini bisa tercapai dengan gizi seimbang. Nah, ini tadi ya. Nah, agar asupan nutrisi kita cukup dan sesuai dengan kebutuhan, maka perlu diperhatikan 3 hal. Pertama jenis, tadi ya, ada makronutrien, ada mikronutrien, jadwal, dan jumlah. Jenis, jadwal, dan jumlah. Waalaikumsalam. Nah, ini jenis-jenisnya ya, peran nutrisi. Ini yang kaitan dengan imunitas. Ada vitamin A, B, C, D, E, omega 3, selenium, besi, tembaga. Ini contohnya sumber vitamin A itu ada minyak ikan, hati ayam, ya, cabai, wortel, bayam, kangkung, labu kuning, itu semua mengandung vitamin A. Kemudian vitamin B6, ini ada disebut ikan, hati ayam, salmon, dada, ayam, ya. Nanti dilihat saja, nggak akan saya bahas satu di sini. Kemudian makan makanan sumber protein sumber vitamin B12, ya. Kemudian ini juga sumber asam folat itu pada sayuran, ya, sayur-sayuran mengandung asam folat. Kemudian juga vitamin C, ya, itu pada kita lihat kebutuhan kita itu 75 sampai 90 mg sehari. Jadi kalau kita makan pepaya 1 ons itu sudah terpenuhi tuh kebutuhan hariannya, gitu ya. Apalagi kalau kiwi mahal kan, itu impor ya. Kalau saya lebih cenderung makanan lokal. Makanan lokal yang banyak itu sebetulnya jambu biji 1 ons. Kalau yang suka cabai boleh, hanya cabai pedas ya kalau saya. Kalau jeruk yang kurang lebih 2 lah. Ya 2 ons itu baru bisa terpenuhi sekitar 70 sampai sekitar 100 mg. Jadi terbayangkan dari sini bahwa ternyata untuk memenuhi kebutuhan gizi dari vitamin C itu kurang lebih memerlukan antara 100 sampai 200 atau 1 sampai 2 ons buah-buahan. Itulah ya gampangnya. Kemudian bagaimana vitamin D? Nah, vitamin D ini kebutuhannya 15 sampai 20 mikrogram. Itu bisa dicapai kalau kita makan ikan kembung 1 ons. Ya, 1 ons ikan kembung atau salmon, atau kalau kuning telur sekitar 3 ons kuning telur tapi kolesterolnya tinggi. Ya. Jadi memang yang banyak itu pada ikan laut, ya, dan kemudian pada juga
ikan laut, yang mau ikan kembung, mau itu kakap, boleh apapun, itu tinggi vitamin D-nya. Tapi bisa juga didapat dengan cara kita berjemur selama 25 menit antara pukul 11 dan pukul 1 selama sekitar 10 menitan. Itu bisa dapat itu 67,5 mikrogram. Jadi kenapa sih dari vitamin D? Jadi sebenarnya tubuh kita tuh bisa buat sendiri vitamin D. Karena vitamin D ini dibuat dari kolesterol. Tubuh kita nggak akan kurang kolesterol. Si kolesterol ini akan diubah menjadi vitamin D aktif kalau kita berjemur. Gitu. Kalau kita berjemur dan terkena sinar. Nah, ini adalah kadar UV. Ya. Dan memang yang diperlukan itu justru yang di sini, sekitar jam 11 sampai jam 1, ini yang merah ini. Yang baik untuk pembentuk. Hanya kan memang kalau kena vitamin D, kena sinar matahari, ini UVB juga selain untuk membuat vitamin D, menyebabkan keriput, wrinkle, ya, micro wrinkle di kulit. Jadi boleh pilih Bu, mau vitamin D, mau kokoloten ataupun keriput kulitnya, ya. Dan itu nggak boleh pakai itu ya, nggak boleh pakai sunblock, nggak boleh. Ya. Jadi mau vitamin D, mau keriput Bu. Mau sehat dong. Mau sehat, baik, nggak apa-apa ya kalau gitu ya. Kalau mau sehat, vitamin D aja, biarin. Karena modal itu pasti ya. Karena tua itu pasti. Ya. Tapi pada usia yang sama ada yang keriputnya banyak, ada yang keriputnya sedikit. Ya. Baik. Nah, terbukti dari hasil riset bahwa ternyata orang-orang dengan vitamin D yang defisiensi itu kematiannya karena COVID itu lebih banyak dibanding dengan yang normal. Nah, masalahnya ya, hasil survei di berbagai penelitian ya, berbagai penelitian di wilayah Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia itu mengalami defisiensi vitamin D. Contoh saya saja. Saya pergi pagi, ya, kalau Tante tuh pergi pagi pulang petang. Itu kapan kena sinar matahari? Pergi pakai mobil, pulang. Sampai rumah, masuk rumah, udah dalam keadaan gelap. Diukur tuh kemarin vitamin D-nya. Ternyata vitamin D saya rendah gitu. Akhirnya gimana? Ya sudah, akhirnya makan suplemen. Karena nggak bisa juga berjemur gitu ya. Kadang waktunya nggak ada. Ini vitamin E. Pokoknya kalau vitamin E itu makan kacang terpenuhi. Kalau itu saya nggak khawatir. Nah, jadi suplementasi yang dibutuhkan daya tahan saat pandemi, vitamin D, vitamin C, dan Z. Ini yang 3 yang saya anjurkan untuk menghadapi pandemi ini. Ya sebaiknya semua dikasih lah ya suplementasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalau kita tidak yakin bisa terpenuhi dari asupan nutrisi. Nah, oke. Nah, sekarang gimana ya? Bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan zat gizi? Jadi gizi seimbang itu nggak akan saya sebutkan gimana gitu ya. Dari ini saja bisa terpenuhi. Jadi secara prinsip Bapak Ibu, makan itu terbagi 2 ya. Yang pertama makan utama, yang kedua selingan. Nah, makan utama ini harus bisa memenuhi 70 sampai 80 atau 90% kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, sehingga makan utama ini yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Caranya gimana? Caranya ya dibuatlah makan utama itu dirutinkan 3 kali sehari. Isinya harus ada apa saja. Isinya mengandung karbohidrat, nasi boleh, kentang boleh, jagung boleh. Protein hewani, daging, ikan, ayam, atau telur. Protein nabati, tahu atau tempe atau kacang, dan sayuran. Nah, kalau kita bisa setiap makan ada 4 macam ini, protein nabati itu kacang-kacangan ya. Protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, kemudian karbohidrat, ya. Karbohidratnya dari nasi, jagung, atau kentang, atau kalau yang di luar Jawa sagu gitu ya, boleh. Nah, 3 kali sehari secara rutin dimakan, maka ini bisa menjaga memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, ada protes tuh, ibu-ibu ada protes, dok.
Saya makan 2 kali aja sekarang, berat badan udah 80. Kalau dokter suruh 3 kali sehari, jadi mau berapa berat badan tadi? Gitu kan? Gini ya, mayoritas dari pasien saya itu obesitas. 90% ibu-ibu. 90% perempuan. Ya. Dari semua pasien perempuan yang obesitas itu, atau dari semua pasien bahkan, hampir semua, mungkin 80%-an, itu nggak pernah makan pagi. Nggak pernah makan pagi. Jadi sama tuh komentarnya. Ini dok, saya makan 2 kali aja berat badan segini, disuruh 3 kali sama dokter. Gitu kan? Berat badan saya mau gimana? Pokoknya nurut, saya bilang. Kalau ingin turun, turut. Makan pagi. Nah, ternyata setelah makan 3 kali sehari, turun tuh berat badan. Dan ini sesuai dengan berbagai penelitian. Bahwa ternyata orang-orang yang obesitas itu, sebagian besar tidak pernah makan pagi. Jadi makan itu 3 kali sehari. Nah, kemudian, atau banyak yang melewatkan waktu makan. Nanti ajalah makannya 9, 10. Nah, dari pagi sampai jam 9 itu yang dimakan lain-lain. Kemudian selingan. Nah, jadi ada makan utama, ada makan selingan. Makan selingan ini di antara waktu makan. Di antara waktu makan. Fungsinya apa? Menambah zat gizi yang kurang dari makan utama. Yang kurang dari yang ini, makan utama itu apa? Yang kurangnya biasanya vitamin, mineral, dan serat. Sehingga makanan selingan ini, yang paling baik adalah buah-buahan berair banyak. Nah, sekarang gini, berbeda nggak? Apakah sama ini berlaku untuk semua orang? Tidak sama. Untuk anak yang sedang tumbuh, anak itu pasti sedang tumbuh. Antara usianya 0 sampai 19 tahun. Untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil, ibu menyusui, orang yang baru bangun atau baru masa penyembuhan, maka di makanan selingkan harus ditambahkan dengan yang lain. Yang baik apapun, terbuat dari tepung-tepungan boleh, kue-kue, keripik, apapun, untuk menambah asupan energi. Sekali lagi Bu ya, sekali lagi. Untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian orang yang dalam masa penyembuhan, atau satu lagi tambahan, orang dewasa tetapi rajin olahraga dan berat badannya ideal. Nah, itu boleh, atau untuk anak ibu hamil menyusui harus ditambah dengan makanan lain. Gitu. Yang mengandung karbohidrat atau minyak, yaitu kue-kue apapun, makanan cemilan. Tapi bagi orang dewasa yang kegemukan, apa itu ciri kegemukan? Ini massa tubuh lebih dari 25. Lingkar pinggang lebih dari, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Maaf ini. Sebentar. Ambil meteran baju, ukur. Cara ngukurnya gimana? Gini. Halo Bu Indah ya. Siap, siap dok. Coba pegang di bagian samping. Ibu-ibu yang lain bisa coba ya. Pegang di bagian samping. Pegang tulang pinggang. Teraba nggak? Teraba dok. Ya. Bagi yang tidak teraba itu insya Allah bukan salah saya ya. Itu salah masing-masing. Ya. Nah, sudah teraba tulang pinggang, coba telusuri ke atas, teraba tulang rusuk paling bawah. Ada dok. Teraba. Oke. Jadi di antara tulang pinggang dan tulang rusuk itu tengah-tengahnya, disitulah cara ngukur lingkar pinggang. Oh, di tengahnya ya dok ya? Antara tulang rusuk terbawah dan tulang pinggang yang diraba di samping. Oke.
Oke, nanti diukur ya ibu-ibu. Ukur masing-masing. Kalau lebih dari 80 cm, artinya termasuk obesitas sentral. Artinya nggak boleh selingan selain buah-buahan, gitu aja. Oh, siap. Kalau bapak-bapaknya gimana? Nah, kalau bapak-bapak 90 cm. Oh, 90. Kalau lebih dari 90 cm, bapak-bapak berarti obesitas sentral. Kenapa saya menekankan ini? Karena obesitas sentral itulah menjadi faktor resiko untuk kemudian munculnya berbagai penyakit. Diabetes, trigliserida tinggi, kolesterol tinggi. Ya, sebelum itu terjadi, ayo. Berarti minimum kita awali dengan ngukur dulu, self-assessment. Ya. Nah, itu untuk obesitas sentral. Gimana dengan badannya? Karena kan ada yang gini ya. Dok, orang-orang pada bilang bahwa saya gemuk, ya, padahal saya tidak merasa gemuk. Gemuk dan tidak itu bukan kata orang, tapi kalau harus dibandingkan dengan standar. Maaf Bu Inayah, usia berapa? 40, Dok. Oke. Kalau usia 40 tahun itu, berat badan idealnya tinggi badan kurang 100. Tinggi badannya Ibu berapa? 153. 153. Artinya berat badan idealnya 53. Oke. Nah, saya 51 boleh nggak? Boleh. Jadi, tinggi badan itu, berat badan ideal itu tinggi badan kurang 100. Untuk yang di atas 40 tahun. Tinggi badan kurang 100. Ya. Kalau lebih boleh, tidak dari situ boleh. Jadi tambah 10% dari berat badan ideal. Jadi Ibu Inayah, berat badan ideal dan masih diperbolehkan antara 53 sampai 53 ditambah 5,3. 58,3. Nah, itu batas. Lebih dari 58,3 berarti sudah overweight dan obesitas. Saya nggak akan tanya berat badannya ya. Nggak akan tanya, insya Allah. Nggak. Membuka aib dong kali itu. Oke. Nah, bagi orang-orang yang obesitas sentral, berat badannya lebih dari berat badan ideal tambah 10%, tadi, ya, ini selingannya nggak boleh lagi yang lain. Cukup buah-buahan berair banyak aja. Penyebab obesitas itu karena makanan selingan yang berlebihan. Dalam Quran itu kan sebutkan ya, makan minum, wakulu washrobu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum, jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, batasnya saya tentukan. Kita tentukan sekarang. Batasnya adalah obesitas sentral atau berat badan tadi. Ya. Kalau lebih dari yang ideal itu berarti kita sudah israf selama ini. Berarti kita sudah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Makanya muncul nanti penyakit. Muncul berbagai faktor risiko kesehatan. Oke. Nah, kemudian apakah cukup dengan itu? Enggak. Kalau ibu-ibu sekalian dengan keluarga, nanti bapaknya ajak, ya, punya kesempatan untuk periksa lab. Di atas 40 tahun, ayo periksa lab. Apa yang periksa? Gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, trigliserida, kolesterol, LDL, HDL, dan kolesterol total. Coba periksa. Kalau salah satu sudah mulai tinggi, trigliserida sudah mulai tinggi, kolesterol sudah mulai tinggi, berarti meskipun obesitas, enggak obesitas sentral, meskipun berat badannya masih normal, berarti tetap harus diet. Berarti selingannya tetap harus hanya buah-buahan saja. Gitu ya. Bisa diikuti Bu Inayah? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh jadwal makan, ya. Ya, makan pagi jam 7, menu 4 sehat.
Jam 10 selingan buah-buahan bagi yang kelebihan berat badan, profil lipidnya, gula darahnya nggak normal. Jam 12 makan siang, ya. Kemudian jam 13 selingan, ya. Kemudian jam 18 makan malam. Kalau saya sih ke pasien-pasien coba mengingatkannya, pokoknya makan pagi jam 7, paling malam jam setengah 8. Nah, setelah itu kemudian makan lagi ba'da zuhur dan ba'da maghrib. Makan lagi ba'da zuhur dan ba'da maghrib. Ini contoh nih, ini menu 4 sehat tak harus mahal, penyediaan mudah, mengikuti 70% kebutuhan nutrisi utama. Nasi, tempe, kangkung, ayam. Itu yang mudah ya, yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, jadi ini adalah pola makan, itu sebaiknya teratur. Jaga ya ibu-ibu, pokoknya jam 7 anak-anak bangunkan makan sama-sama. Ya, pada zuhur makan sama-sama. Apalagi kan sekarang WFH ya. WFH semuanya di rumah seharusnya bisa makan sama-sama tuh. Ya. Ketika makan bersama-sama dan keluarga juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berinteraksi dengan keluarga sama-sama. Kalau saya gitu, karena saya ada istri sibuk, ya pokoknya makan itu menjadi bagian dari kesempatan kita berkumpul. Kumpul semua sama-sama, yuk kumpul sambil cerita, sambil apa dan sebagainya. Dan setelah itu seperti biasa, anak-anak itu langsung masuk ke kamarnya masing-masing. Oke, baik. Ya. Bila makan teratur, makan utama 3 kali sehari dengan lauk pauk yang lengkap, maka itu memenuhi 80% kebutuhan nutrisi harian. Ya. Ini tadi sudah. Nah, yang berikutnya perhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Ya. Jadi, meskipun kita sudah makan gizi seimbang, tapi kalau jumlah makanan yang dimakannya banyak juga akan menjadi kelebihan. Nah, gampangnya gimana gini saja, Pak, gampang. Ya, kalau misal nasi itu nggak boleh nambah gitu aja, sederhana. Ya, baiknya nasi tidak nambah. Urusan nama nasi, tapi juga perhatikan kelengkapannya tadi. Bagaimana? Nah, ada yang bilang nih, Dok, gimana kalau pagi-pagi kita repot harus 4 macam segala macam ada. Nah, kalau pagi-pagi boleh. Yang penting ada sumber karbohidrat dan protein. Ya, salah satu saja. Mau hewani, mau nabati, dan sayuran. Contohnya misalkan nasi ayam, nasi tempe, nasi tahu, boleh. Ya, tambahkan saja sayuran. Ya, mentimun misalkan. Jadi nggak usah masak dulu. Kalau repot, mentimun diirisin untuk makan kita. Ya. Nah, itu yang nutrisi. Yang kedua, aktivitas fisik. Tingkatkan aktivitas fisik kita. Gimana caranya selama masa pandemi ini? Nah, kalau bisa kerjakan sesuatu tanpa menyuruh orang lain. Ya, jangan sering menyuruh, kalau bisa kerjakan sendiri. Aktivitas fisik, ya, daily activity di rumah itu juga meningkatkan aktivitas fisik kita agar mobilitas kita akan lebih baik. Jadi kan sekarang itu olahraga, dan nggak boleh olahraga tangan ya ibu-ibu ya. Olahraga tangan gini nih, gitu kan. Olahraga tapi tangan aja. Lakukan pekerjaan rumah tangga ya, baik itu menyapu, pel dan sebagainya. Itu juga bagian dari kita agar aktivitas fisik kita meningkat. Ya. Dan bergerak setiap 30 menit duduk atau diam. Ya, baiknya 30 menit kita duduk, kemudian gerak. Ya. Senam dulu sebentar, kemudian peregangan apapun ya bisa dilakukan. Ya. Kemudian berolahraga secara teratur. Rekomendasi olahraga yang dilakukan ya, dari WHO itu adalah sekitar 150 menit selama seminggu. Jadi kalau misalkan 50 menit,
Ya, itu 3 kali sehari. Ya, seminggu 3 kali 50 menit. Ya. Sampai 250 menit sebenarnya. Ya, kalau aktivitas sedang itu 250 menit. Olahraganya apa-apa saja. Saya tidak akan untuk ibu-ibu ini memberi syarat olahraga seperti apa. Pokoknya bergerak. Mau itu yang paling bagus jogging atau jalan cepat. Ya. Apakah harus dalam rumah, luar rumah terserah. Karena kalau banyak syaratnya nggak jadi olahraganya. Kalau misalkan harus jogging, harus pagi, nah berarti itu syaratnya tambah tuh ya. Belum nanti hujan nggak jadi itu. Belum ternyata kerudungnya yang warnanya sesuai, yang matching dengan sepatunya masih basah nggak jadi itu ya. Jadi makanya pokoknya bergerak. Mau itu jalan, mau itu jalan cepat, mau itu jogging. Dalam rumah boleh. Setelah YouTube sekarang banyak, ya silahkan bergerak, senam dan sebagainya. Ini ya 30, yang bagus 30-80 menit sehari diawali diakhiri dengan stretching. Ya. Nah jadi beberapa harus perhatikan ya dalam masa pandemi ini. Yang pertama tadi, yang nutrisi harus dijaga. Ini untuk para ibu yang menjadi peserta simposium kita kali ini, ya, seminar kita. Kita harus jaga nih kelengkapan nutrisinya baik untuk diri kita, pasangan, ya, suami dan keluarga. Untuk anak-anak perhatikan, ya, jangan sampai kelewat tuh waktu makannya, ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kebugaran 3-5 kali seminggu 30-80 menit ya. Kemudian menjaga pola hidup bersih dan protokol kesehatan. Setiap keluar rumah selalu pakai masker. Ketika pulang beraktivitas bekerja itu suaminya jangan suruh masuk rumah dulu tuh kalau belum cuci tangan ya. Belum cuci tangan baru boleh masuk rumah. Udah gitu di bagian ini bajunya buka dulu, masukin ke ember berisi air sabun atau mesin cuci, baru tuh boleh masuk rumah, duduk dan sebagainya. Ya, suruh mandi dulu tuh ya, baru kemudian boleh masuk. Kemudian menjaga tidur yang cukup, ya 6-9 jam dan menghindari rokok dan alkohol. Serta yang terakhir, akhirnya ya kita harus mengelola stres biar menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, ya, bapaknya nggak ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan yang paling penting bagaimana caranya agar kita tidak tertular yang oleh virus ini. Karena kalau sudah tertular kita nggak tahu ini mau terkena dengan gejala ringan, sedang, atau berat sampai masuk rumah sakit. Jadi yang paling penting justru adalah kita nggak tertular. Jangan lupa masker, jaga jarak. Jadi kalau sekarang ketika lihat ada orang rame-rame kita menghindar. Ada rame-rame justru menghindar. Kalau bagaimana olahraga, saya sudah pernah sampaikan di Instagram saya tuh, saya buat reelnya pendek. Boleh olahraga keluar, tetapi nggak boleh bareng-bareng dengan bukan orang serumah. Jadi kalaupun sama-sama dengan orang serumah saja. Tapi orang serumah yang sehat, ya bukan orang serumah yang positif COVID. Nah, kalaupun keluar cari tempat yang sepi, baru tuh boleh sama-sama. Hati-hati jangan pernah gini ya, jangan pernah memberi kesempatan buka masker. Nah, aktivitas yang membuka masker di luar rumah. Contohnya misalkan ke rumah makan, ya, buka masker dengan orang lain samping kiri kanan. Itu penelitian di Korea 6 meter. Jarak 6 meter bisa nular. Kita buka masker makan, di sebelah sananya ada AC. Nular itu. Ya. Bisa tertular. Apalagi sekarang virus ini makin terus mengalami mutasi dan makin mudah menular. Kita harus makin waspada. Kita harus makin waspada dengan keadaan virus. Ya. Dan satu lagi yang terakhir bahwa gini ya, ini akan selalu begini. Sekarang naik, sekarang agak turun-turun dikit, nanti naik bisa naik lagi, terus aja begitu selama cakupan vaksin tidak banyak dan kita tidak menjaga protokol kesehatan. Jadi harusnya masker menjadi bagian dari kehidupan kita terus menerus, ya.
sampai betul-betul reda. Yang kedua, kalau bisa punya kesempatan vaksin, ya saya sarankan bervaksin lah ya. Karena kalau tanpa itu terus saja begini, naik banyak yang meninggal lagi, nanti turun naik lagi, begitu saja. Untuk menjaga itu, saya sarankan, kalau yang punya kesempatan vaksin, dan tolong yang pertama terutama adalah jaga protokol. Demikian mungkin bisa sampaikan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan selamat di saat pandemi ini, dan tolong kita jaga, meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus bisa menjaga asupan nutrisi yang cukup untuk keluarga kita, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, agar anak-anak kita dengan tumbuh dengan sehat dan optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan yang lain, silahkan juga nanti bisa lewat DM di Instagram saya @drgagairawan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dok, sangat lengkap dan sangat jelas. Dan ini sudah ada 14 pertanyaan ya dok di chat. Tapi mungkin mohon izin dokter, boleh kami lanjut dulu ke materi yang berikutnya dulu dok? Saya tuh ada acara lain ya, kalau bisa tanya jawab dulu biar sekalian ya. Oke, boleh dipilih beberapa, mungkin yang sisanya nanti kita kirim ke DM IG-nya ya dok, supaya bisa dijawab. Boleh. Iya, siap. Baik ibu-ibu, ini sudah sangat antusias sekali. Mungkin kita ada 10 menit ya dok ya? Boleh? Boleh, silakan. Ya. Oke, kita akan pilih saja mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika mohon dari Ibu Dewi Solihah Cicalengka, maaf, izin bertanya, makanan atau suplemen apa yang bisa digunakan sebagai pengganti jika ada orang yang mungkin tidak bisa divaksin dok? Tadi ya sudah ya sebetulnya, tapi enggak dok, diulas lagi. Ya gini. Ya baik, tidak ada yang bisa menggantikan vaksin ya. Jadi gini, kondisi sekarang itu ya, vaksin yang ada pun ini emergency vaksin ya. Jadi harusnya penelitian vaksin itu panjang, 8 tahun bisa baru keluar ya, sekitar 8 tahun baru memang keefektifannya, keamanannya bisa terbukti ya. Tapi sekarang ini emergency, jadi artinya yang ada saja kita gunakan. Nah, vaksin ini kan fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar lebih siap menghadapi serangan virus atau kalau kemudian terinfeksi virus. Ada tidak yang bisa menggantikan vaksin? Nutrisi. Nah, fungsi nutrisi itu meningkatkan imunitas. Sedangkan vaksin itu merangsang agar imunitas keluar. Jadi fungsinya beda. Jadi sebetulnya tidak bisa saling menggantikan vaksin-vaksin, nutrisi-nutrisi. Nah, namun kalau ingin meningkatkan imunitas kita, yaitu tadi. Jadi bukan hanya nutrisi sebetulnya. Nutrisi seimbang, ya, tambahkan vitamin C, zinc, dan vitamin D, kemudian tidur yang cukup, olahraga, ya, harus bugar, dan juga kelola stres. Ya, satu lagi, doa, udah nggak ada lain. Doa ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, kita tidak terinfeksi oleh virus COVID. Ya. Lanjut ke yang kedua, boleh ya dok ya? Silakan. Oke. Kalau untuk ini dok, boosting vitamin D untuk penyintas, itu untuk orang dewasa sama anak-anak gimana ya dok dosisnya? Itu ada beberapa rekomendasinya. Misalkan pada anak boleh ditambahkan sampai 1000 intrasenal unit ya. Kemudian pada orang dewasa bisa sampai 2000, bisa sampai 5000. Nah, baiknya sih tahun. Ya. Baiknya sih nanti 15. 15. Ya, baiknya sih memang nanti diperiksa saja kadar vitamin D-nya. Memang mahal sih, vitamin D itu periksa sekitar 500.000 ya. Dan vitamin D itu pemeriksaan itu. Nah, kalau di bawah 30 berarti defisiensi, memang ya harus dengan suplemen gitu. Sebagian besar pasien-pasien yang saya periksa itu defisien semua, makanya lebih baik tambahkan sajalah suplemen vitamin D gitu. Siap. Baik. Yang berikutnya dok, bagaimana dengan diet karbo atau autofagi untuk di kondisi saat sekarang dok? Ini maksudnya diet karbo itu gimana? Rendah karbohidrat? Gitu? Ya, betul. Maksudnya mengatur, kan ada yang disarankan seorang dokter itu dok, untuk kondisi pandemi, kalau sudah terinfeksi katanya mengurangi dulu karbo di 3 hari pertama. Itu bagaimana dok? Dari Ibu Lutfi ya? Ya, oke. Ya.
Gini, karbohidrat itu, ini senior saya juga itu ya. Karbohidrat itu fungsinya untuk memenuhi energi sel, bukan virus, ya. Untuk memenuhi sel. Mana yang perlu energi dari karbohidrat? Glukosa itu terutama otak. Otak itu memerlukan karbohidrat. Ya. Kapan? Setiap saat tubuh kita memerlukan karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Banyak. Yang pertama, sumber energi karbohidrat. Yang kedua, karbohidrat itu fungsinya juga untuk sumber pembentukan asam amino non esensial. Ini banyak orang yang nggak tahu. Karbohidrat itu fungsinya bukan hanya energi, tapi fungsinya juga untuk bahan untuk membuat asam amino non esensial. Jadi asam amino itu ada yang esensial yang harus dapat dari makanan, ada yang non esensial yang dibuat oleh tubuh sendiri. Nah, tubuh buat asam amino itu bahannya dari karbohidrat. Itu yang banyak orang nggak ngerti. Yang ketiga, DNA kita akan pernah dengar tuh gen-gen di dalamnya ada DNA. Nah, DNA ketiga kita itu namanya DNA deoksiribosa nukleotida nukleotik acid. Ribosa itu adalah dari gula, tapi C-nya 5. Kalau glukosa C-nya 6. Jadi bahannya glukosa juga. Artinya apa? Maha benar Allah dalam firman-Nya, gitu ya. Makan minum jangan melampaui batas. Ada batas. Allah nggak suka orang yang melampaui. Jadi harus dimakan, tapi nggak boleh melampaui batas. Gitu. Batasnya gimana? Nah, batasnya itu lihat hasil riset. Ada penelitian yang diterbitkan di jurnal Lancet Public Health, itu adalah jurnal nomor 1 dunia, ya, jurnal yang sangat bereputasi, dilakukan pada lebih dari 15.000 orang selama 25 tahun. Ini penelitian luar biasa, 25 tahun orang diteliti, 15.000 orang. Menghubungkan antara mortality, angka kematian, dengan konsumsi jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Ternyata makin rendah karbohidrat yang dikonsumsi, makin tinggi angka kematian. Makin tinggi karbohidrat yang dikonsumsi, makin tinggi angka kematian. Artinya apa? Kita nggak boleh melampaui batas, ada batas. Rekomendasi hasil penelitian itu berapa banyak karbohidrat yang harus kita konsumsi agar sehat? 50 sampai 55%. 50 sampai 55%. Yaitu gizi seimbang. Yang saya sarankan tadi, kalau kita makan nasi 3 kali sehari dengan buah dan sayur, stop semua tepung-tepungan, ya, tepung terigu, mie, roti, kue, brownies, bakwan, martabak, donat, pizza, cake, ya, bala-bala, gorengan, tepung beras, tepung mayang, nagasari, surabi, awu, apalagi Sunda pisan itu. Kesukaan ibu-ibu semua tuh, dong. Tepung tapioka, siomay, bakso tahu, batagor, empek-empek, cimol, cilok, cireng, kerupuk, seblak, itu masuk ya? Pisan. Itulah yang menyebabkan persentasi karbohidrat jadi lebih dari 55%. Gitu loh. Jadi orang itu nyalahin nasi gitu. Padahal yang lebihnya itu. Jadi itu yang kurangi. Itunya kurangi. Cukupkan karbohidrat hanya dari nasi dan nggak boleh nambah. Gitu. Kemudian stop semua selingan selain dari buah. Insya Allah cukup. Itu nggak akan nyampe itu lebih dari 55%. Palingnya 40-30%. 40 sampai 50%. Itu cukup. Terus kalau yang puasa gimana? Katanya itu makanan virus karbohidrat. Makanya dilarang gula. Nggak boleh makan gula. Nih ibu-ibu 40 tahun lebih udah berhenti gula. Ya Bu, beli gula dikit aja ya. Sebagai bumbu aja.
1/4 kilo ya sebulan. Kecuali anak-anak juga bagus kalau tidak biasakan kita gula ya, kecuali yang kekurangan berat badannya. Ya, kemudian tepung-tepung udah untuk anak-anak aja ya, kecuali kalau ibunya hamil menyusui boleh ya, udah berhentilah yang kayak gitu ya. Nah yang nanya gula aren boleh nggak, sama aja, gula aren, gula batu, gula kelapa, gula semut itu sama, itu gula ya. Dok saya itu kan bisnisnya jual makanan, oke saya nggak melarang atau bisnis jual makanan, menjualnya itu bukan untuk ibu-ibu yang kegemukan gitu, untuk anak yang sedang tumbuh ya. Suaminya kurus-kurus tuh, kalau yang suaminya kurus kasih tuh makanan kayak gitu ya. Tapi yang udah kelebihan berat badan stop, apalagi masa pandemi nanti imunitas tuh ya. Jadi saya nggak tahu ini yang dokter bilang ini ada literaturnya nggak ya, harus puasa dulu ya. Gimana puasa kok, tubuh kita tuh butuh kebutuhan energi itu setiap saat, yang nggak boleh itu kelebihan ya. Kalau kena COVID puasa dulu. Kalau COVID-nya berat, nggak mau makan, Ibu. Nggak mau makan. Orang sesak suruh makan tuh males gitu. Jadi dengan otomatis. Hadisnya memang gitu ya. Allah lah yang nanti, saya nggak tahu nih tingkatan di sini. Ya. Katanya Hasan. Ya. Allah lah nanti yang akan menjaga memberi makannya. Iya, secara metabolisme, orang ketika kurang makan, tubuh akan melakukan autofagi. Maksudnya autofagi itu dia memecah lemak tubuh jadi energi, itu autofagi itu. Ya, jadi nggak usah khawatir yang COVID, makan aja seperti biasa 3 kali sehari. Kadang jadi kurang kok kalau sedang panas, apalagi sedang panas, mual segala macam terasa, dengan otomatis asupan makan jadi. Gitu ya. Ini saya harus luruskan soalnya udah masuk juga ke channelnya Deddy Corbuzier, jadi Ya, terima kasih dok. Baik, mungkin dokter terhubung dokter Gaga ada kegiatan lain, nanti kami akan umumkan lagi dok akun ataupun channel media sosial dokter supaya bisa diakses oleh peserta. Hatur nuhun pisan dokter Gaga atas. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita semua sehat alhamdulillah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Gaga yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sangat komprehensif, lengkap ya Ibu-Ibu. Kalau mengikuti dari awal tadi sebetulnya beberapa pertanyaan itu bisa terjawab dengan penjelasan Dokter Gaga. Saya tidak akan menyimpulkan, mungkin nanti kita akan lanjutkan dulu ini ke sesi materi berikutnya. Hatur nuhun Dokter Gaga, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dipersilakan jika ada kegiatan yang lain.